warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai pembelajaran kita tadi sudah berdoa. Sekarang Ibu nanya dulu, siapa yang tidak hadir? Nadia. Nasional, Ibu itu sih musiknya Nadia. Akulah pendukung patriot proklamasi. Kemarin kita udah belajar tentang apa? Makna hak. Coba berdiri. Ya, Nuri. Makna hak dan kewajiban warga negara. Ya, makna hak dan makna kewajiban warga negara. Siapa yang tahu, masih ingat di pikirannya apa itu hak? Apa itu hak? Ya, apa aja kewajiban, baru kita bisa menuntut hak kita sebagai pelajar. Kalau menurut kalian, apa hak kalian sebagai pelajar? Mendapatkan ilmu. Ya, mendapatkan ilmu. Kewajibannya? Ya, belajar. Ya. Sekarang materi kita itu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalau mendengar kasus ini berarti itu berupa apa tuh? Ya. Ini ada video yang akan Ibu tayangkan. Pelanggaran hak, penyebab terjadinya pelanggaran hak. Yang pertama apa? Rasa egois. Rasa egois. Siapa yang bisa mencontohkan rasa egois ini, apa maksudnya? Misalnya Pak, ya, mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Jadi rasa egois ini dia mementingkan rendahnya kesadaran terhadap kewajiban. Terus sikap tidak toleransi. Tidak toleransi ya. Negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Ya, tidak menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pengingkaran kewajiban warga negara. Siapa yang bisa baca ke depan? Pengingkaran kewajiban warga negara. Slogan singkat mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu ajakan kepada setiap warga negara untuk memenuhi kewajibannya. Salah satunya adalah membayar pajak, tetapi masih banyak lagi bentuk lainnya, seperti taat aturan, menjunjung tinggi pemerintahan, bela negara, dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila dilaksanakan akan mendukung suksesnya program. Mungkin karena tidak banyak warga negara yang membayar pajak, retribusi atau apa. Di rumahnya ada, di sekitar rumahnya ada gedung sarang burung walet. Ada. Itu ada pajaknya itu. Setiap warga negara atau orang yang memiliki gedung sarang burung walet dan udapannya itu dia wajib membayar pajak. Tapi pada kenyataannya barat ya, tidak ada yang mau membayar pajak. Kenapa? Karena mereka udah banyak mengeluarkan biaya untuk membangun gedung sarang burung walet tersebut, hampir 100 juta. Tapi tiba-tiba nanti membayar pajak cuma-cuma kepada pemerintah. Pemikirannya seperti itu. Tapi kalau kita membayar pajak, keuntungannya apa? Apa keuntungannya membayar pajak? Negara semakin maju. Ya, negara semakin maju ya. Kayak gitu. Ya. Rumah ya. Penggusuran rumah itu siapa yang lihat tuh? Anak kecil. Menurut kalian gimana perasaannya? Sedih dia ya. Dia sedih ngelihat rumahnya digusur. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Siapa kelompok ini? Siapa yang saja? Pelanggaran hak warga negara. 1. Melakukan aksi main hakim sendiri. 2. Melakukan plagiasi atau menjiplak karya orang lain. 3. Mencemarkan nama baik seseorang. 4. Perlakuan diskriminasi pada seseorang. Jadi kita tidak boleh asal menjiplak, harus minta izin dulu.
Terus mencerminkan perlakuan diskriminasi pada seseorang atau kelompok. Terus menangkap seseorang tanpa ada bukti dan landasan hukum. Ini contohnya kita menuduh orang tapi tidak ada buktinya. Contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara yang tidak atau menghindari membayar pajak seperti yang sudah kita contoh. Bangsa Indonesia itu tidak boleh ya merusak kayak peperangan antar suku. Kesadaran dalam diri kita. Apa yang bisa diambil dari video melakukan suatu pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban, kita harus bagaimana sebagai pelajar? Peraturan yang ada. Ya, menaati peraturan yang ada. Tuh. Dah. Ya, jadi agar kasus tersebut tidak terjadi. Ya, tidak terjadi. Dah. Sekarang kita akan ibu apa yang bagus karena kita kan agar kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini tidak terjadi. Tapi dan menaati kewajiban, apa yang kita buat proyeknya yang bagus? Slogan. Iklan. Ya. Poster iklan. Jadi duduk. Betul. Dah, lanjut satu aja. Dah. Tidak 2 orang. Yang dapat hijau 1, 2, 3. Temannya masing-masing. Ya, macam cuma ingin membuat proyek berupa poster. Ya, berupa poster di mana nanti kalian akan membuat poster di kertas ini. Ya. Kertas membuat posternya, gambarnya nanti ada yang mewarnai. Ya. Nih, silakan dibaca, dibuat namanya, nama anggota kelompoknya. Kita sekarang jam 11. Bisa tidak 40 menit? Bisa. Waktu 40 menit kita siapkan poster kita. Kendala dalam pembuatan proyek kita. Ya. Oke. Ini ada kendalanya? Tidak, Bu. Udah. Kelompok ini bagaimana? Ada terkendalaan dalam membuat apa? Merangkai katanya? Ya. Ya, sedikit lagi ya. Oke. Dimulai dari sekarang, mulai dari ibu dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu temanku presentasi, aku yang mendengarkan. Siap. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mbak. Kan yang kawan pengen telepon akan menjadi lebih lamban dan tidak efektif sehingga mengurangi konsentrasi dan meningkatkan kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terakhir yang akan dijelaskan oleh Asti. Materi kami yaitu dilarang menggunakan telepon genggam saat berkendara karena akan mengakibatkan kecelakaan. Oleh sebab itu, kita diwajibkan mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Supaya lebih aman lagi, kita diwajibkan memakai helm, membawa STNK motor, dan melakukan kewajiban lalu lintas lainnya agar kita aman saat di perjalanan. Sekian dari presentasi kami hari ini. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan yaitu tentang slogan. Sebelum mempresentasikannya, boleh kami meminta teman-teman untuk membaca slogan kami? Boleh. Silakan. Jangan sentuh narkoba. Baiklah teman-teman, itulah slogan kami. Jadi tujuh presentasi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, inilah contoh poster kami. Boleh teman-teman membacanya salah satu dari teman-teman? Ya, silahkan. Ayo membayar pajak dari kita untuk kita. Itulah contoh poster kami, yaitu ayo membayar pajak dari kita untuk kita, yang akan dijelaskan oleh Carmelani. Pentingnya membayar pajak. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Dari presentasi kami, salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampil tiga kelompok. Ini gambarnya, posternya ini bagus-bagus Ibu lihat. Ini ada gambar handphone, ini tanda silang di sini ya. Tidak boleh ya, dilarang. Kemudian ini gambar tangan, ini 5 jarinya nih. Jangan sentuh narkoba ya. Jangan sentuh. Jangankan memakai, sentuh aja nggak boleh ya. Berarti ini disentuh aja nggak boleh tuh. Berarti saking tidak bolehnya kita melakukan pelanggaran ini. Yang selanjutnya, ayo membayar pajak dari kita untuk kita. Jadi ini ada lambang apa nih? Simbol-simbol Pancasila. Jadi berarti pajak ini untuk negara nih ya. Untuk negara ini apa nih, udah menggambarkan berarti pajak ini untuk negara. Pedoman kita Pancasila harus menaati dari kita untuk kita ya. Ya, coba satu orang. Dan sebagai seorang siswa, kita harus menjauhkan hal-hal buruk. Seperti kan contohnya kan di sekolah kita ini banyak yang banjir pagar tuh. Ada ibu kirim di WA grupnya, buka refleksi. Tadi minggu depan materi kita tentang apa? Bagaimana memberi contoh sebagai pelajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Contohnya lagi. Ya, contohnya berarti nanti kita praktekkan ya. Oke. Sekarang